Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inside Quran. Ini adalah channel pribadi saya yang berbicara tentang apa yang ada di dalam Quran secara literal, meminimalisasi penafsiran, tapi kita akan mengeksplor ya ayat demi ayat yang ada di dalam Quran, dan kalau kita memerlukan penjelasan pun kita akan hanya mencarinya dari Quran saja. Ya, hari ini saya akan mengeksplor tentang kata mungkar. Ya, jadi di ayat-ayat Quran itu banyak ya ayat yang berbicara tentang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nah, pertanyaannya apa itu mungkar? Apakah mungkar itu adalah lawan dari ma'ruf gitu ya? Ya, jadi apa itu mungkar? Tentu saja kita perlu membuka ya. Yang paling mudah itu adalah membuka ayat-ayat Quran yang ada kata mungkar, sehingga di situ kita bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya dari mungkar itu apa, gitu ya. Karena pastinya Tuhan itu menjelaskan ya di dalam Quran tentang kata-kata yang digunakan, gitu ya. Nah, untuk mencari kata mungkar, kita perlu membuka satu ayat ya untuk acuan gitu. Nah, misalnya kata mungkar itu ada di surat 3 ayat 104 ya. Surat 3 ayat 104, di sini saya sudah membuka korpus. Ya, kita lihat surat 3 ayat 104 ya di bawah. Oke. Nah, ini ya. Nah, kita akan mencari kata mungkar. Ya, kita lihat pelan-pelan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Biasanya kata mungkar ini diterjemahkan dengan the wrong atau sesuatu yang salah gitu ya. Tapi pastinya salah itu kan ada kategori-kategorinya ya. Nah, mungkar itu apa? Ya, kita tinggal klik ya katanya. Ya, zaman sekarang ini bisa dengan cepat kita melihat apa namanya kata-kata di dalam Quran ya dengan menggunakan mesin pencari ya. Oke, kita klik concordance untuk mencari kesesuaian kata yang sama di ayat yang lain. Ya. Nah, kata mungkar kalau kita perhatikan di sini ada 18 kali kemunculannya di dalam Quran ya. Nah, kita perlu membuka satu persatu. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya sudah mencari sebelumnya ya, sudah saya tulis. Jadi kata-kata umum yang berbicara dengan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu ada di surat 3 ayat 104 ya, 3 ayat 110, kemudian 3 ayat 114 di situ bicaranya umum gitu ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Tuh. Kemudian ada di surat 7 ya, 7 ayat 157. Kemudian ini ya, kemudian ada juga di em, surat 9 ya, surat 9 ayat 71, surat 9 ayat 112, kemudian surat eh, 16 ayat 90. Kemudian surat 22 ayat 41 ya. Ya, jadi itu umum ya bicaranya menyuruh kepada yang ma'ruf gitu atau eh, apa namanya mencegah dari yang mungkar gitu ya. Nah, kemudian surat 29 ya ayat 45 itu, kemudian surat
31 ya, surat 31 ayat 17. Nah, itu semua berbicara hal yang umum tentang memerintahkan, ya Tuhan memerintahkan atau menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ya. Oke, nah nanti teman-teman bisa buka sendiri. Nah, saya akan membahas ayat-ayat yang agak berbeda ya nuansanya. Jadi nuansanya itu bukan menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari situ apa yang dimaksud dengan mungkar. Ya. Nah, saya akan memperlihatkan ini surat ya 5 ayat 79. Oke ya, ini surat 5 ayat 79. Ya, kita lihat. Surat, surat 5. Oke. Ya. Surat 5 ayat 79 ini berbicara tentang orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel. Ya. Nah, jadi di sini katakan kanu mereka la yatanahun, ya. Tidak saling yatanahuna, tidak saling melarang amungkarin, ya, dari yang mungkar, fa'aluhu, yang mereka melakukannya. Tuh. Labisa, sungguh amat buruk, ma apa-apa yang kanu mereka yaf'alun, mereka perbuat. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil nuansa bahwa orang-orang yang ingkar dari golongan Bani Israel itu tidak saling melarang dari hal yang mungkar, ya. Jadi tidak saling melarang. Dan itu dicap oleh Tuhan amat buruk gitu apa yang mereka lakukan. Ya, untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, ya kita perlu membaca dengan lebih komplit ya ayat-ayatnya. Tapi kita simpan dulu bahwa orang-orang dari Bani Israel yang ingkar kepada Tuhan itu tidak saling melarang dari perbuatan mungkar, ya, menarik. Ya, kemudian kita lihat ayat yang lainnya, misalnya di surat 15 ya, surat 15 ayat 62. Ya, jadi kita sedang mencari apa itu makna mungkar, ya, makna mungkar. Oke, surat 15. Ya, ayat 62. Ya, ya, ayatnya singkat, tapi kalau kita mau tahu konteksnya, ini berbicara tentang Lut, ya, bahwa Lut itu kedatangan tamu, ya, kedatangan tamu malaikat waktu itu. Nah, kemudian eh, qalu, dia berkata, Lut, ya, Lut itu berkata, innakum, sesungguhnya kalian kaumun mungkarun, kaum yang mungkarun, tidak dikenal atau asing, ya. Jadi ini memberikan nuansa bahwa mungkar itu adalah sesuatu yang
tidak dikenal ya, karena waktu itu Lut ya kedatangan malaikat. Nah, kemudian dia mengatakan, kalian tuh kepada malaikat itu kaum yang tidak dikenal gitu. Kamu siapa gitu ya? Saya tidak mengenal kalian nih gitu. Baru melihat kalian gitu. Yang ternyata adalah utusan Tuhan gitu ya. Ya, jadi mungkar kita dapat nuansa di sini adalah sesuatu yang tidak dikenal atau di dalam ayat ini memberikan makna kaum yang tidak dikenal itu adalah kaumun mungkarun. Oke ya. Kemudian nah surat oke ya. Nah, surat 9 tadi kelewat ya. Surat 9 ayat 67. Surat 9 ayat 67. Ya, surat 9 ayat 67 ini berbicara tentang orang-orang yang munafik ya. Orang-orang yang munafik. Ya, karena di sini dikatakan al-munafiquna, orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan orang-orang munafik perempuan, ba'duhum mim ba'din. Sebagian mereka dari sebagian yang lain, ya'muruna, mereka menyuruh, bil mungkar, ya, kepada kemungkaran, wayan hauna, dan mereka melarang anil ma'ruf, dari yang ma'ruf, ya. Wayak biduna, dan mereka menggenggam aidiyahum, tangan mereka, nasullaha, mereka lupa kepada Tuhan, fanasiyahum, maka dia melupakan mereka. Ya. Inna, sesungguhnya al-munafikina, orang-orang yang munafik, hum, mereka itu al-fasikun, orang-orang yang fasik, ya, tergolong orang-orang yang fasik. Ya, jadi menarik di sini bahwa al-munafik itu, orang-orang yang munafik itu melakukan kebalikan dari perintah Tuhan. Ya, kalau perintah Tuhan itu menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, mencegah dari yang mungkar, tetapi orang munafik itu melakukan kebalikannya, ya, menyuruh kepada yang mungkar, melarang kepada yang ma'ruf. Nah, jadi itu adalah definisi yang menarik daripada mungkar, ya. Oke. Nah, kemudian hmm, ya, kita lihat ya, surat 22 ya. Nah, berikutnya ya, yang tadi tidak saya sebut, surat 22 ayat 72 ya. Surat 22 ayat 72. Ya, ayatnya panjang nih. Em, ini tuh berbicara tentang orang-orang yang menyembah selain kepada Tuhan. Ya. Oke. Wa iza, dan apabila tutla dibacakan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayinatin, ya, yang jelas, ta'rifu,
kamu melihat fi wujuhi, pada wajahnya alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar al-mungkar. Orang-orang yang ingkar itu adalah mungkar, ya. Yakaduna, mereka hampir-hampir yastuna, akan menyerang billadzina yatlu, kepada orang-orang yang em, yatluna, membacakan alaihim, atas mereka ayatina, ayat-ayat kami. Ya. Kul, katakan olehmu, afa unabbiukum, apakah akan aku kabarkan kepada kalian bisyari, dengan yang buruk, min dzalikum, dari yang demikian, annar, api neraka, wa'adaha, wa'adahallahu, Tuhan menjanjikan, ya, menjanjikan kepada alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, ya, wabisa, dengan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali, ya. Nah, jadi di sini, ya, apabila orang-orang yang menyembah selain kepada Tuhan itu dibacakan, ya, kepada mereka ayat-ayat Tuhan gitu, maka di wajahnya itu terlihat ingkarnya, ya, terlihat keingkarannya yang mungkar. Nah, tuh, ya, mungkar. Ya, hampir-hampir mereka menyerang, ya, orang-orang yang ingkar ini menyerang kepada orang-orang yang membacakan, ya, ayat-ayat Tuhan gitu. Dan ancaman atau janji Tuhan kepada orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan itu adalah anar, ya. Nah, jadi em, di sini wajah, ada wajah yang terlihat mungkar, gitu ya. Wajah yang terlihat mungkar ketika dibacakan ayat-ayat Tuhan, mereka ingkar kepada ayat-ayat Tuhan. Demikian, ya. Nah, kemudian ada lagi kah? Em, ya, surat 24, ya, ayat 21. Surat 24 ayat 21. Ya, sini sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, la tatabi'u, janganlah kalian mengikuti futuwati syaiton, langkah-langkah setan. Waman, dan barang siapa yattabi', mengikuti futuwati syaiton, langkah-langkah setan, ya, fa innahu, sesungguhnya ia, ya, setan itu maksudnya ya'muru, menyuruh, bil fahsya, dengan fahsya, wal mungkar, dan mungkar. Jadi di sini bahwa setan itu menyuruh perbuatan yang fahsya dan mungkar, ya, sesuatu yang mungkar. Walaula, dan kalau sekiranya, ya, tidak fadlullahi, dengan karunia Tuhan alaikum, atas kalian, warohmatuh, dan rahmatnya, ma, tidak zaka, bersih, minkum, di antara kalian, min ahadin, dari eh, seorang pun, gitu ya, seorang pun tidak ada yang bersih,
abada selama-lamanya ya. Walakinallah akan tetapi Tuhan yuzaki membersihkan mayyasya siapa yang dia kehendaki wallahu dan Tuhan sami'u mendengar alim mengetahui ya. Nah, jadi di sini Tuhan mengingatkan bahwa perbuatan setan itu adalah menyuruh kepada yang mungkar. Ya, oke. Kemudian berikutnya, hmm, ya, surat 51 ya, surat 51 ayat 25. Surat 51 ayat 25. Oke, ya. Di sini ada berbicara tentang Ibrahim, ya. Nah, Ibrahim kedatangan tamu, ya. Oke. Di sini dikatakan ketika dahulu mereka masuk, ya. Alaihi atasnya, faqalu mereka mengatakan salama, salam. Pola berkata salam, salam, ya. Salamun qaumun mungkarun. Kaum yang mungkar. Kaum yang mungkar itu kaum yang tidak dikenal. Mengapa? Tidak dikenal karena waktu pada saat itu Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu, ya, malaikat yang tidak dikenal. Jadi disebutnya malaikat yang tidak dikenal itu kaumun mungkarun. Oke, ya. Kemudian hmm, ayat yang berikutnya itu surat 58 ayat 2 ya, saya tidak akan membahas itu berbicara tentang zihar ya. Zihar seorang istri ya, em, itu zihar itu adalah sesuatu yang mungkar gitu ya di surat 58 ayat 2 ya. Jadi kalau kita melihat keseluruhan ayat-ayat yang berbicara tentang mungkar bahwa mungkar itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang dilakukan oleh setan dan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik ya, orang yang ingkar kepada Tuhan. Nah, kemudian ada sinyal bahwa yang memberikan makna apa sih itu mungkar itu dari kaum mungkarun ya, bahwa malaikat yang datang bertamu kepada para nabi itu adalah kaum yang tidak dikenal disebut kaum mungkar ya, kaumun mungkarun. Nah, artinya perbuatan yang mungkar adalah perbuatan yang dalam hal ini tidak dikenal dalam sistem Tuhan. Ya, dengan analogi ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita apa namanya kita telusuri ya satu persatu bahwa mungkar itu sesuatu yang negatif, tidak dikenal ya di dalam sistem ketuhanan, sehingga em, sesuatu yang mungkar ini biasanya akan mengakibatkan sesuatu yang berdampak buruk ya kepada kita. Nah, demikian apa yang dimaksud dengan mungkar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.